yang bekerja pada diri kita, apa yang kita percayai tentang uang, itu yang kemudian akan bekerja sebagai energi yang menggerakkan kita terhubung dengan uang. Ketika kita punya belief, selanjutnya menjadi energi yang keluar, kemudian bekerja mempengaruhi uang, dan uang akan bekerja sesuai dengan belief yang kita miliki. Maka ketika membayar itu ya, memang sudah nggak ada pilihan lain, harus percaya sepenuhnya, sadar sepenuhnya bahwa saya membayar, saya makin kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu setelah beberapa hari saya tidak mengupload video karena banyak kesibukan ya. Tidak sempat untuk melakukan syuting. Alhamdulillah kali ini kita ketemu dan saya akan membicarakan tentang kekuatan belief diri tentang uang. Jadi belief, rasa yakin kita, rasa percaya kita, bagaimana kita memandang uang, kemudian kita mempercayai terhadap uang, ini berpengaruh sekali kepada daya tarik kita kepada energi-energi uang. Itu. Jadi ada kekuatan yang kemudian kekuatan tersebut bersandar sepenuhnya kepada sistem belief. Ini. Nah, kayak gini. Yang namanya belief itu memang betul-betul mempengaruhi sistem kerja alam semesta. Dan hal yang sebetulnya sangat konyol, sangat tidak rasional, itu bisa mentah ketika kemudian dipengaruhi oleh sistem belief. Itu loh. Saya kasih contoh kayak gini. Cobalah ya, kita sebagai muslim, kemudian kita melihat kayu yang dibuat palangan. Dibuat kayu salib. Bagi kita, apakah itu kemudian memberikan rasa-rasa yang takzim, rasa-rasa penghormatan, pengagungan? Tidak sama sekali. Apalagi rasa kebaktian. Karena kita muslim. Percaya juga tidak dengan kayu salib. Itu. Sama saja, ada lafal jalalah, lafal Allah. Dalam Islam, lafal atau tulisan Allah itu disebut sebagai lafzul jalalah, lafal keagungan. Sampai kemudian kalau kita menaruh di bawah pusar, itu ya sudah tidak etis. Atau mungkin ada lafal Allah, kemudian apa ditaruh di tempat yang rendah, sehingga ketika kita tidur kaki kita itu mengarah ke arah lafzul jalalah itu. Ini sudah nggak sopan sama sekali. Dan kalau sudah merasa tidak sopan ya siap-siap kualat. Ini. Tapi mungkin bagi seorang non-muslim, lafzul jalalah tidak ada maknanya apa-apa. Kayak gitu loh. Sama saja seperti salib, sama seperti lafal jalalah. Ini. Tidak punya efek apapun. Selain itu adalah ya hiasan-hiasan saja. Artinya ya, yang namanya salib bagi seorang muslim sama seperti benda ini. Kayak gitu kan. Demikian pula lafzul jalalah. Bagi seorang non-muslim, itu juga sama seperti hiasan-hiasan seperti ini. Tidak berfaedah apa-apa. Lah, kenapa kemudian kayu salib bagi seorang Kristen atau kemudian lafzul jalalah bagi seorang muslim itu bisa memberikan daya, bisa memberikan getaran yang luar biasa, di mana mungkin ketika orang menggunakan kalung salib dihadang vampir merasa aman. Ya kalau lihat di film-filman kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau kemudian apa? Menggunakan tasbih yang ada tulisannya Allah. Kemudian dihadang kuntilanak. Dia merasa percaya diri. Karena merasa bersama Tuhan. Nah, ini dikarenakan apa? Ada sistem belief. Sistem kepercayaan yang bekerja mempengaruhi terhadap reaksi-reaksi emosi, reaksi-reaksi hormon, reaksi-reaksi mental. Ini. Nah, sama. Coba, testimoni paling banyak orang yang sudah naik haji,
atau melaksanakan umroh, itu testimoninya apa? Rezeki saya makin melimpah, saya makin kaya. Karena apa? Seorang Muslim ini jauh sekali dari tanah Arab. Kemudian setelah mereka itu sampai di Ka'bah, kayak gitu ya, mereka seperti melihat sebuah keajaiban yang luar biasa, hal yang tidak pernah dia saksikan. Itu. Nah, akhirnya apa? Sistem belief-nya itu bekerja di dalam dirinya. Dia mempercayai bahwa Ka'bah adalah tempat suci. Kayak gitu loh. Yang terjadi kemudian mereka betul-betul khusyuk berdoa apa yang mereka hajatkan di depan Ka'bah. Ada yang minta rezeki ini, minta itu, dan sebagainya. Pulang terwujud loh. Itu karena apa? Belief. Yang bekerja adalah sistem belief. Itu. Dan mungkin lebih hebat lagi adalah para biksu dari Thailand itu loh, yang melakukan tudong itu. Ya, para biku tudong itu. Mereka jalan kaki loh, dari Thailand ke Candi Borobudur. Coba kalau kita ke Candi Borobudur, sudah naik mobil, ya nggak ada maknanya apa-apa. Kita melihat Candi Borobudur hanya sebagai tempat pariwisata. Tapi bagi para biku tudong itu, Borobudur betul-betul tempat suci. Apalagi mereka mencapai Borobudur dengan jalan kaki, dengan susah payah yang sangat tinggi. Jadi luar biasa. Akhirnya semua doa, karena mempercayai bahwa Borobudur adalah tempat suci, semua doa dikabulkan di sana bagi para biku. Tapi bagi kita yang Muslim, silahkan coba kita doa di Candi Borobudur. Malah merasa berdosa barangkali loh. Kayak gitu. Nah, demikian pula para biku. Andai kata mereka itu kemudian berdoa di Ka'bah, ya mereka juga doanya nggak akan berfungsi apa-apa karena tidak dipicu oleh sistem belief. Masa iya kemudian seorang biku mau mengagungkan Ka'bah? Nggak mungkin, nggak ada doktrinnya soalnya loh. Nah sama loh, waktu saya itu di Köln di Jerman ya, itu saya berkunjung ke gereja terbesar di Jerman. Bahkan itu mungkin terbesar di Eropa, gereja Katolik, gereja Köln namanya itu. Itu bangunannya betul-betul bangunan arkeolog kuno. Arsiteknya itu megah luar biasa. Bagi umat Katolik yang datang ke sana, betul mereka itu dengan khusyuk mendengarkan pendeta, mereka merasa disucikan dan seterusnya. Saya ke sana cuma apa? Lihat-lihat, selfie, persis seperti saya datang ke Candi Borobudur, tidak lebih dari tempat wisata. Makanya barangkali saja orang-orang non-Muslim, andai kata datang ke Ka'bah juga, mereka akan berperilaku sama. Hanya melihat sebagai batu arkeolog kuno, sebagai tempat pariwisata yang tidak memiliki energi keajaiban apapun. Tapi bagi orang yang percaya, Ka'bah adalah sebuah keajaiban, Candi Borobudur adalah keajaiban, gereja Köln adalah keajaiban. Ini sistem belief. Itu. Kenapa mereka memiliki belief yang seperti itu terhadap benda-benda tersebut? Ya karena ajaran dari agama masing-masing. Gitu. Dan nyata betul itu. Orang pulang haji, testimoninya, rezeki saya makin gampang, hidup saya makin bahagia, ibadah saya makin mudah. Itu loh. Dan seterusnya itu. Nah ini. Tapi kalau bagi seorang non-Muslim tidak akan berlaku hal yang seperti itu. Nah, ini adalah sistem kerja dari yang namanya kekuatan belief. Apa yang kita percayai itu akan menarik sebuah realita, akan menarik sebuah keajaiban bahkan. Karena ya kita percaya kok. Kayak gitu loh. Kita percaya bahwa sholawat sekian ribu akan menarik rezeki. Kalau betul-betul kuat keyakinannya terjadi. Kita percaya bahwa meditasi nafas menjadikan hidup kita tenang, akan terjadi. Kita percaya bahwa meditasi nafas kemudian akan menarik kebahagiaan, menarik rezeki. Kalau percaya itu terjadi. Karena yang bekerja adalah sistem belief itu loh. Nah ini. Makanya memang banyak sekali hal-hal yang bisa bekerja apabila memang kita memiliki beliefnya, memiliki keyakinan tentang hal tersebut. Nah, makanya kan dukun, seorang dukun ya
pakai baju hitam. Ya. Ya. Kemudian kadang kalungan tasbih. Cincinnya gede-gede. Iya. Kemudian pakai apa namanya ya, semacam apalah kayak itu, ikat kepala ya gitu. Supaya apa? Supaya orang yang datang ke tempat si dukun tersebut percaya bahwa si dukun ini orang yang mampu untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Kayak gitu loh. Wah, saya kena pelet. Oh, ini pasti dukun sakti. Bisa menyelesaikan masalah pelet saya. Kayak gitu loh. Saya kena santet. Ini pasti bisa menyelesaikan. Saya kena guna-guna. Dia pasti bisa menyelesaikan. Dengan pakaian saja sudah bisa menghipnosis. Ulama juga kayak gitu. Ketika dia pakai jubah, oh, rasa percaya dirinya itu makin gede. Loh, kok saya ngomong kayak gitu? Ya, saya sendiri juga di luar trainer ya, di luar sebagai trainer, sebagai coach, ya saya juga kerjanya jadi kiai. Tahu persis permainan mentalnya. Ketika saya menggunakan jubah, pidato di depan umum, rasa percaya diri saya naik. Itu loh. Nah ini, kenapa kok mereka menggunakan jubah Arab? Bahkan kadang-kadang menggunakan sorban dan lain sebagainya. Supaya apa? Orang-orang yang sedang diceramai langsung percaya, oh ini memang orang alim ini. Ini memang orang menguasai ilmu agama ini. Itu memang. Berarti yang bekerja juga untuk mempengaruhi orang yang bekerja adalah sistem belief. Itu. Trainer seperti itu, pakai baju ganteng, jas, sepatuan, ya gitu kan. Dokter pakai baju putih. Biar begitu pasien masuk ke ruangan dokter, wah, ini dokternya pasti mampu menyembuhkan saya, ilmunya pasti tinggi. Sudah percaya itu. Lah, andai kata kemudian, lah, dokter kok kayak gitu, pakai sandal jepit, kaos oblong, nggak mungkin lah bisa menyembuhkan. Nggak ada orang percaya. Apalagi seorang ulama. Ya, pakai celana pendek, sandal jepit, kaos oblong. Apa itu ceramahnya ngomong apa? Ya. Bisa kemudian tidak mempan sama sekali. Karena apa? Tidak mampu membangun sistem belief yang ada pada jamaah. Dokter tidak mampu membangun sistem belief yang ada pada pasien. Ini. Nah, karena ini yang namanya sistem belief itu bekerja sangat kuat itu pada ilmu guna-guna, ilmu sihir loh. Ini. Coba sekarang, kita ada ayat Al-Quran yang jelas menyebutkan tentang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kita supaya berlindung pada Tuhan, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dari para perempuan yang meniupkan afirmasi, meniupkan mantra-mantra ke dalam buhul-buhul. Ini, ke dalam buhul-buhul. Coba. Berarti kan di dalam agama sudah menjelaskan bahwa yang namanya sihir itu ada. Benar-benar ada. Nah, bagaimana yang namanya sistem sihir itu bekerja? Sistem sihir ini bekerjanya melalui belief si korban. Ini ya, bekerjanya melalui belief si korban. Karena yang namanya sihir itu kan dimulai dari kerja seorang dukun yang kemudian entah dibayar, entah dendam pribadi. Dia ingin mencelakai si korban. Ada dendam yang bekerja. Setelah muncul dendam, di pikirannya itu ada menciptakan gambar bahwa si korban akan mengalami hal-hal yang malang, hal-hal yang membinasakan. Ya gitu. Diciptakan dalam pikirannya. Setelah misalkan digambarkan ini orang besok kecelakaan mobil. Nah, ini kan sudah menggambarkan bahwa orang tersebut orang yang mengalami kecelakaan. Gitu loh. Nanti tambah lagi kekuatannya. Sesudah mencipta gambar di sini berarti melakukan visualisasi ya. Yeah. Kemudian apa? Melakukan afirmasi. Baca mantra. Ya.
Bahasa mantra, afirmasi mantra. Itu. Terus ini sudah berganda kekuatannya untuk mendorong si korban agar mengalami kecelakaan. Sesudah itu apa? Dibantu lagi dengan apa? Kalau afirmasinya masih kurang, tirakat. Puasa 40 hari biar dia celaka. Ini loh, puasa 40 hari. Nanti masih kurang kuat lagi, mendatangkan kekuatan-kekuatan benda, minta bantuan kekuatan-kekuatan benda yang ada di alam semesta. Misalkan kain mori, itu kan orang kena musibah, diambil kainnya. Oh, pasti punya kekuatan yang menyakitkan sekali itu. Iya. Atau darah ayam cemeni. Nah, sebetulnya coba, darah ayam cemeni atau kain mori punya kekuatan apa? Enggak ada kekuatannya apa-apa. Itu hanya sebuah kekuatan benda, karena memang semua benda itu ada kekuatannya kok. Ya, ada kekuatannya. Contohnya misalkan batu akik, batu meteorit, batu kripton. Ini kan benda-benda biasa. Iya. Tetapi itu dipercaya memiliki getaran. Dipercaya memiliki kekuatan. Memiliki daya vibrasi. Misalkan ini batu akik, punya kekuatan untuk memberikan aura pengasihan. Tusuk konde. Ya kan? Tusuk konde bisa memberikan kekuatan bisa memberikan aura pengasihan kepada orang lain. Nah, misalkan seperti ini. Lah, ini jadi yang namanya kekuatan sihir, yang namanya darah ayam cemeni misalkan. Atau kemudian tadi kain mori, kain kafan mayit, atau tanah kuburan. Memang mereka ada kekuatannya. Kayak gitu loh. Sama seperti batu akik dan lain sebagainya itu. Batu kripton itu sama saja, ada kekuatannya memang. Kayak gitu. Nah, benda-benda ini kemudian apa? Didorong dengan afirmasi, visualisasi pertama, gambaran dalam pikirannya. Didorong lagi dengan afirmasi si dukun. Ditambah lagi apa? Dengan kekuatan tirakatnya si dukun. Terus datang kepada si korban. Nah, sekarang coba. Kalau nuklir atau mungkin peluru, itu jelas ada bendanya. Tembakan, der, mati. Pisau tusukan, der, mati. Yeah. Kayak gitu loh. Pedang, tebaskan, des, mati. Loh sekarang cuman kekuatan afirmasi dengan benda-benda seperti itu dikirim dari jarak jauh. Kok merasa banyak orang yang merasa kena santet, merasa kena sihir kayak gitu loh. Nah, di sini kenapa mereka itu mudah kena sihir? Karena mereka percaya bahwa sihir itu ada kekuatannya. Itu. Loh, soalnya apa sih? Orang bertarung secara sihir, mau tarung pakai fisik? Ya nggak mungkin. Pakai otot? Nggak mungkin. Kalau kemudian menggunakan afirmasi yang serupa, tabrakan energi. Kayak gitu. Dan padahal apa? Padahal kekuatan manusia, ya, ini sudah merupakan kekuatan tertinggi sebetulnya sebagai manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah tercipta dalam bentuk ahsani taqwim, penciptaan yang paling mulia. Nah, karena manusia itu tercipta dari penciptaan yang paling mulia, ibaratnya mobil itu mobil yang paling mewah, paling canggih teknologinya, itu manusia. Maka kekuatan benda, kekuatan afirmasi apapun itu kalah oleh keyakinan manusia. Ya gitu loh. Lah, kenapa kemudian seorang yang menjadi korban santet ini kemudian mereka itu merasa betul-betul disakiti oleh kekuatan santet? Karena apa? Mereka percaya. Ada belief yang bekerja. Ya coba kita datang ke Ka'bah, tapi kita nggak mempercayai bahwa Ka'bah itu ada berkahnya. Nggak ngefek. Kita doa di sana. Sama seperti saya datang ke Candi Borobudur. Itu tempat suci loh. Itu batu-batu arkeolog di sana. Tempat pemujaan. Tempat bertapa, tempat meditasi. Itu tempat suci. Tapi saya sebagai muslim tidak punya belief datang ke sana. Nggak akan berfungsi apapun ketika saya berdoa di sana. Karena tidak punya keyakinan, tidak ada belief. Dan sama persoalan dengan santet itu.
Kalau kita itu kemudian mempercayai bahwa ini yang bekerja adalah santet, kita makin kena santet. Kayak gitu loh. Kita percaya ini yang bekerja mencelakai saya adalah kekuatan santet. Kita percaya, sudah. Itu yang terjadi sekalian. Karena apa? Dia meyakini. Kayak gitu loh. Lah padahal coba. Ya masyarakat Indonesia kan rata-rata dendam banget dengan Benyamin Netanyahu. Dengan Perdana Menteri Israel. Ya gitu kan. Karena kita mayoritas Muslim kemudian mendukung Palestina. Ya gitu loh. Ya coba. Para dukun-dukun santet. Suruh aja coba untuk menyantet Benyamin Netanyahu. Kira-kira mereka mati apa kira-kira Benyamin Netanyahu kena nggak? Kena santet nggak? Enggak. Nyatanya tidak ada kekuatan santet yang bisa mengalahkan Benyamin Netanyahu. Padahal biadabnya nggak ketulungan. Itu karena apa? Benyamin Netanyahu-nya tidak pernah mempercayai bahwa santet itu bekerja. Yang dia pikirkan alutista militer. Yang dia pikirkan kekuatan militer. Yang dia pikirkan taktik politik. Nggak pernah Benyamin Netanyahu berpikir persoalan santet. Ya, dia nggak pernah kena kiriman apa-apa. Padahal ya, andai kata para dukun mau bersatu, meruntuhkan Benyamin Netanyahu, seharusnya bisa. Tapi nyatanya nggak bisa. Karena apa? Tidak ada program bahwa santet itu mampu bekerja mencelakai seorang Perdana Menteri. Gitu loh. Nah, ini, orang yang kena korban santet, itu adalah orang yang percaya bahwa santet itu bekerja. Kayak gitu loh. Makanya, kalau kita itu ingin keluar dari pengaruh santet, gampang. Abaikan rasa percaya kita bahwa santet itu punya kekuatan. Selesai masalahnya. Kayak gitu. Nah ya, merasa kena santet, datang ke dukun, makin yakin bahwa saya kena santet. Ya sudah, makin parah. Padahal buktinya nggak ada loh. Yang namanya kekuatan santet bekerja itu buktinya nggak ada. Kita datang ke dukun, baca wirid ini, baca wirid itu. Makin percaya, ya sudah, makin bekerja itu. Makanya kalau kita merasa kena santet, gampang. Untuk menolaknya, abaikan dari pikiran kita. Jangan dikait-kaitkan. Bodoh amat. Selesai malah loh. Masih mending, saya kok kepala pusing ya. Jangan kaitkan dengan santet. Kaitkan apa? Saya kok kepala pusing ya. Ke dokter aja. Itu loh. Jadi, semakin kita mampu mengabaikan, santet itu bekerja semakin lemah. Ini. Namun, dalam agama ya, dalam Islam khususnya ya, memang sihir itu betul-betul ada. Tadi kan ayatnya sudah jelas. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya kita memang harus percaya bahwa sihir itu ada. Cuman apa? Abaikan. Abaikan bahwa sihir itu punya kekuatan, sihir itu yang menjadikan kita terpuruk. Ini. Karena memang nggak ada. Ya, memang yang namanya kekuatan sihir itu adalah kekuatan afirmasi, kekuatan visualisasi. Gitu. Ditambah dengan ya mungkin kekuatan tirakat dan lain sebagainya. Kalau kita AB, masalah selesai. Ini salah satunya adalah belief yang bekerja pada kehidupan. Dahsyat kan kekuatan belief itu? Dahsyat. Lah iya, batu hajar aswad itu nggak akan bermakna apa-apa bagi non-muslim. Bagi kita, Masya Allah. Luar biasa itu loh bekerjanya loh. Kayak gitu. Nah karena ini, karena memang ada sistem belief, uang pun demikian. Yang bekerja pada diri kita, apa yang kita percayai tentang uang, itu yang kemudian akan bekerja sebagai energi yang menggerakkan kita terhubung dengan uang. Kayak gitu. Sekarang kayak gini. Kalau kita sedang membayar, yang bekerja pada perasaan kita, bekerja pada keyakinan kita, itu apa? Kalau kita membayar, kok kemudian kita merasa, aduh, duit saya berkurang. Kita membayar kok, aduh, uang saya berkurang, aduh, rasanya sayang. Ini adalah keyakinannya. Ini loh. Ketika muncul rasa sayang, artinya ada kemelekatan yang kuat. Ketika ada kemelekatan yang kuat, ya sesuatu yang melekat erat, mau dilepas itu sakit banget loh. Kita melekat dengan uang,
meyakini bahwa uang itu sayang mau dilepas. Ini melekat, dilepas jadinya sakit. Akhirnya menjadikan luka di batin kita. Karena luka di batin kita kalau terus-menerus, ya akhirnya kita sakit gara-gara uang. Jantungnya ambrol. Kayak gitu loh. Ya. Jantungnya ambrol. Kita membayar kayak gitu. Kok rasanya kok uangnya berkurang ini ya, sayang banget uang saya jadi berkurang. Karena yang bekerja adalah sistem matematika. 3 kurangi 2 ya sama dengan 1. Ya itu loh. Ada uang 100.000, dibelanjakan 90.000. Oh berarti berkurang tinggal 10.000. Nah, kita meyakini bahwa kapan kita belanja itu akan menjadikan kita berkurang uangnya, ya itu yang akan bekerja. Sama seperti kita percaya dengan santet tadi itu. Kayak gitu. Nah, karena ini kemudian ketika kita membayar, kita itu harus mengamati perasaan kita loh di sini. Apa sih perasaan kita yang muncul? Apakah rasa sayang mengeluarkan uang? Apa rasa eman-eman? Apa rasa berhitung? Apa rasa berkurang? Diamati. Biasanya kan orang mau bayar ngitung-ngitung dulu ya, itu kan. Itu. Nah, ketika yang bekerja adalah perasaan berhitung, ya nanti uang kita akan terhitung. Kayak gitu loh. Datangnya rezeki akan terhitung. Ketika kita itu eman-eman, berarti rasa melekat. Nanti respon uang juga akhirnya apa? Akan barang mau lepas nggak boleh. Akhirnya memaksa bobol. Menarik musibah-musibah yang lain. Ketika yang muncul itu adalah rasa berkurang, ya sudah kita makin membayar, kita semakin miskin. Dikarenakan apa? Belief yang bekerja mempengaruhi diri kita. Kemudian apa? Ketika kita punya belief, selanjutnya menjadi energi yang keluar, kemudian bekerja mempengaruhi uang, dan uang akan bekerja sesuai dengan belief yang kita miliki. Maka ketika membayar itu ya, memang sudah nggak ada pilihan lain. Harus percaya sepenuhnya, sadar sepenuhnya bahwa saya membayar, saya makin kaya. Itu. Saya membayar, saya makin kaya. Saya membayar, saya makin kaya. Harus percaya sepenuhnya. Karena apa? Orang tidak akan pernah mencapai kekayaan apapun kalau dia tidak membayar. Sering saya jelaskan, saya punya HP ini karena saya membayar harganya. Ini kekayaan saya loh. Saya membayar harganya, makanya saya punya kekayaan ini. Nah, kalau kita tidak membayar, bagaimana kita punya kekayaan? Makanya percayai sepenuhnya bahwa ketika kita membayar, kita kaya. Jangan mempercayai, jangan punya belief bahwa ketika kita membayar, uang kita berkurang. Ketika kita membayar, eman-eman rasanya, terlalu sayang. Ketika kita membayar, menjadikan kemudian kita miskin. Na'udzubillah itu, belief-belief seperti itu. Demikian pula ketika kita menerima uang. Ya. Menerima uang juga kita harus mengontrol apa yang muncul di perasaan kita. Apakah rasa bahagia? Apa rasa kurang? Ya, misalkan kan ekspektasi saya dapatkan uang 50 juta. Ternyata kemudian cuma dapat 10 juta, kan rasanya nangis. Iya. Ini kalau kita itu tidak mampu mengatasi perasaan-perasaan itu, nanti akan makin menerpurukan kita. Karena apa? Karena menerima uang, ya harusnya dengan rasa berlimpah, rasa syukur, rasa menerima nikmat, rasa dianugerahi oleh Allah. Cuma kadang karena menerimanya itu kecil, akhirnya di sini bukan muncul rasa syukur, tapi muncul rasa keluhan. Ketika yang muncul rasa keluhan, ya sudah energinya berulang-ulang seperti itu. Dan maka kita itu memang harus memiliki belief yang betul-betul kokoh tentang uang. Yang kita bayarkan menjadikan kita kaya, yang kita terima menjadikan kita kaya, yang kita sedekahkan menjadikan kita kaya. Dan ketika kita menerima pun, menerima ya, kita harus yakin bahwa penerimaan itu menjadikan kita kaya. Itu memang harus menjadi belief. Karena apa? Karena batu Hajar Aswad, Ka'bah bagi non-muslim tidak berfungsi apa-apa karena tidak ada beliefnya. Candi Borobudur bagi saya yang muslim tidak ada gunanya apa-apa selain tempat wisata karena saya tidak punya beliefnya. Alam semesta bekerja sesuai dengan belief kita. Demikian pula dengan uang.
apa yang menjadi belief kita itu yang akan bekerja kepada kita.